warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Christina Panjaitan, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, dan kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Amalia Putri dengan nomor NPM 20302097, Savitri Dewi Nurrohma dengan nomor NPM 20302191, dan saya Hairunisa dengan nomor NPM 20302060. Kami di sini akan memaparkan tugas UAS kami tentang memahami sistem pembukuan berganda. Tanpa berkata panjang lagi, mari kita simak saja penjelasannya. Hai guys, jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi apa sih itu sistem pembukuan berganda atau sistem pencatatan berganda? Jadi itu merupakan sebuah konsep transaksi di mana setiap transaksi di dalamnya akan melibatkan minimal 2 akun. Nah, contohnya itu bila pada sebuah perusahaan terjadi transaksi pembelian, persediaan, atau stok secara tunai, maka dalam transaksi tersebut akan terjadi 2 pengaruh, yaitu bertambahnya debit, persediaan, dan berkurangnya uang kas atau kredit. Nah, dalam konsep sistem pembukuan percatatan berganda, setiap transaksi akan selalu menghasilkan 2 efek yang harus diperhitungkan, atau dikenal dengan prinsip dualitas. Artinya, meskipun perusahaan mengeluarkan sejumlah uang dari akun perusahaan, namun perusahaan akan mendapatkan sesuatu sebagai bentuk imbalan, walaupun ada aset yang bisa didapatkan dalam setiap pengeluaran. Namun, sistem akuntansi hanya akan memberikan penilaian terbatas terkait bagaimana perusahaan tersebut mengelola sistem keuangannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep balance. Katakanlah ada sebuah perusahaan baru yang pembukuannya sangat sederhana, seperti ini. Di sana ada aset lancar senilai 100.000, jadi total asetnya 100.000 juga. Kemudian di sebelah kanan ada modal 100.000, sehingga total liabilitas dan ekuitasnya juga 100.000. Nah, paham ya? Jadi laporan keuangan yang paling sederhana dari kedua catatan ini, yaitu aset dan liabilitas dan ekuitas, ini adalah yang dinamakan laporan neraca. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Dalam contoh ini, karena ini adalah perusahaan baru, jadi tidak ada laporan laba rugi. Sehingga semuanya nol, saldo laba yang di-tag ke laporan neraca juga di ekuitasnya itu juga nol. Nah, selanjutnya ada laporan ekuitas. Di sini kita bisa lihat modal disetornya ada 100.000 dan jumlah ekuitas akhirnya juga 100.000. Nah, selanjutnya ada arus kas. Di sini kita bisa lihat kas awalnya 0, penerimaan atau pembayarannya 0, modalnya ada 100 dan kas akhirnya juga 100. Jadi balance. Jadi, memahami konsep ini sangat penting sekali bagi setiap pembelajaran laporan keuangan atau khususnya bagi investor sebagai audiens. Karena dengan kita sudah paham konsep balance, kita akan bisa memahami bagaimana hubungan dari arus kas, ada penambahan, terjadinya di apa, mempengaruhi apa, nanti kita bisa lihat di aset lancar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai konsep kredit dan debit. Dalam sistem pembukuan ini atau akuntansi ini, di mana ada kredit selalu ada debit. Nah, ada istilahnya kalau di luar negeri itu T-account, kalau di Indonesia mungkin buku besar. T-account atau buku besar yang paling utama dalam laporan neraca adalah di kiri ada aset dan di kanan ada liabilitas, modal, dan saldo laba rugi. Ini adalah unsur utama T-account. Hal penting selanjutnya dalam sistem pembukuan berganda adalah setiap hal yang menambah aset yang ada di kiri itu dinamakan debit. Begitu pula bila ada penambahan di kanan itu dinamakan kredit. Jadi istilahnya gini, ada sebuah perusahaan menambah hutang, maka liabilitas makin besar dan akunnya berada di kredit. Terus ada sebuah perusahaan habis menjual produknya, membuat kasnya bertambah yang ada di aset, sehingga debitnya bertambah di kiri. Dan setiap penambahan debit akan selalu diimbangi dengan penambahan kredit. Nah, pada akhirnya nanti setelah dijumlah semuanya akan ketemu debit nilainya sama dengan kredit, sehingga keduanya balance atau seimbang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai konsep kredit dan debit. Sebelumnya kita buat seakan-akan perusahaan sudah mempunyai kas sebesar 40.000 dan persediaannya sebesar 60.000, sehingga totalnya menjadi aset senilai 100.000.
Karena ini aset dan saldo normalnya di debit, berarti kita taruh di kiri. Supaya balance, maka kredit juga harus mempunyai nilai 100.000 pula di kanan. Aset yang 100.000 tadi didapat dari mana? Perusahaan itu dapat memperoleh aset-aset itu dari berbagai cara, semisal dari modal. Contoh sederhana yang dapat teman-teman lihat di layar ini, perusahaan yang tidak mempunyai hutang atau liabilitas, maka struktur yang kanan hanya modal dan saldo labanya saja. Kita contohkan modalnya sebesar 70.000, saldo labanya sebesar 30.000, jadi total liabilitas dan ekuitas sebesar 100.000. Balance, keduanya seimbang antara kanan dan kiri. Dapat kita terjemahkan dalam posisi kredit dan debit. Kasnya berada di kredit sebesar 40.000, debitnya 0 karena nggak ada transaksi awalnya. Persediaan juga seperti itu, kreditnya 60 dan debitnya 0. Modal di sisi kanan, debitnya yang bertambah. Tidak ada catatan negatif. Kemudian saldo laba debitnya 30.000. Kemudian, untuk menambah pemahaman, saya akan memberikan contoh sebuah simulasi sederhana. Ada transaksi penjualan di mana perusahaan ini atau entitas yang kita gambarkan dengan aset 100.000 ini akan menjual persediaannya dan mendapatkan keuntungan. Anda lihat persediaan sebesar 60.000. Itu kita gambarkan ada 60 item yang ada di perusahaan ini. Masing-masing item modalnya dibeli dengan A, masing-masing itu 1.000. Tetapi perusahaan hanya menjual 50 item atau 50.000 totalnya. Dia jual seharga 1.500 item atau totalnya sebesar 75.000. Dan kemudian perusahaan memerlukan biaya untuk mengantarkan benda ini ke pelanggan sehingga menghabiskan ongkos 5.000. Per item ongkosnya yaitu 100, jadi untuk biayanya sebesar 5.000. Kita terjemahkan dalam laporan laba rugi yang bisa dilihat di kanan bawah ini. Jadi perusahaan melaporkan penjualan 75.000, sementara itu karena modalnya per item adalah 1.000 atau 50.000 totalnya, jadi beban pokok penjualan sebesar 50.000. Kemudian ada beban-beban yang lain. Kita anggap ongkir ini adalah beban, jadi bebannya adalah 5.000 dan hasil labanya yaitu sebesar 20.000. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya. Nah, jadi dari penjualan ini kita terjemahkan ke dalam neraca, di mana hasilnya seperti angka-angka ini yang sudah berubah. Meskipun sudah berubah di posisi akhir, tetapi nilainya tetap seimbang di sisi kanan dan sisi kiri. Jadi, setelah penambahan dari kas dan persediaan, semua akan seimbang. Seimbang dari mana? Kan awalnya kas sebesar 40.000 dan persediaan sebesar 60.000. Karena kita berbasis arus kas, kita mulai dari arus kas, di mana kas awal sebesar 40.000, kemudian ditambah dari pembayaran dari pelanggan sebesar 75.000 dan dikurangin dari pembayaran sebesar 5.000. Maka totalnya sebesar 110.000. Lalu 110.000 ini kita taikkan ke dalam neraca sebagai kas, yaitu 110.000. Oke teman-teman, itulah pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.